tawaran untuk ada kasus. Jadi kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian tentang COVID-19. Jadi kalau kami guru, dewan guru barangkali kurang paham tentang apa COVID. Jadi gimana penyebarannya yang kita apa. Tapi kalau misalnya COVID itu menyerang pada tubuh kita, memang kita agak kewalahan sedikit. Seperti saya kemarin juga terkena dampak daripada COVID itu, cuma dapat sedih. Jadi saya rawat di rumah saja pada waktu itu, dan saya pada waktu itu. Jadi saya terkena juga imbas karena pulang dari anjungan membawa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian untuk guru-guru tenaga pendidik dan pendidikan ini di maju semuanya tidak itu saya beritahukan kepada kalian. Nah, kemudian nanti apabila Bapak Ibu ingin membawa anak Bapak Ibu aktif, tolong didampingi pada kelas. Jadi kami tidak bisa mendampingi anak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mendampingi anak Bapak Ibu itu untuk vaksinasi. Jadi vaksinasi. Jadi kami bicaranya pada nanti jadi mau vaksin, tapi orang tua tidak. Jadi kami tolong beri supaya nanti kalau datang mendampingi anak itu datang bersama. Nanti jadwalnya akan dibandingkan kepada anak-anak. Saya kira hanya itu saja yang akan saya sampaikan. Saya diri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, informasi upaya sudah buat lebih maka data hari ini mungkin saya juga mau bertanya yang hadir di dalam ya kalau bisa memang diskusi saya itu juga di sini ada iya atau tidak itu sesuai dengan yang kita pakai, hanya bedanya format ininya aja. Sudah selesai, coba. Oke. Penjelasan dari Ibu Sulaimah. Jangan mama. Ya. Sulaimah. Jadi kami beri kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Sulaimah, Bapak Iyo dan Abang John. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada ketiga finalis ini. Nah, ya untuk yang kami tiga ini tidak perlu ditanya, karena ini tidak ada kaitannya dan bukan tidak ada kaitannya, tidak ada kompetensi untuk menjelaskan ini.
Untuk itu kami persilakan di sana. Tolong rekan Dewan Guru, satu tolong berikan 7 tangan. 7 tangan. Oke, di belakang Bapak Amin. Oke. Apa itu bertanggung jawab untuk kesehatan seperti yang terjadi di Jawa maupun di Jakarta. Nah, yang kedua, apa itu wajib untuk disuntik vaksin yang di bawah 10 tahun. Kalau yang sudah umur 10 tahun itu tidak apa-apa. Nah, dan kiranya untuk ibu-ibu ini tuh Bu nih, yang nggak setuju tunjuk tangan, yang setuju diam. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini mungkin saya harus jelaskan dulu yang ini. Pertanyaannya bagus sekali, ditujukan kepada 3 ini, cuma bapak-bapak dan ibu sekalian jangan salah sangka. Tadi saya di luar ada yang bilang, macam mana saya sudah tanda tangan nanti di luar itu absen. Ini bu, ini kan namanya itu sosialisasi. Jadi itu yang di luar batas tadi yang tidak mau. Itu yang di luar absen kalau ibu-ibu dan bapak-bapak hadir pada undangan kami. Kalau soal anak bapak dan ibu nanti kami akan buatkan surat lain lagi. Kalau setuju tanda tangani, kalau tidak setuju juga tidak tangani. Itu di luar bukan dari bapak dengan anak-anak itu. Nah, jadi tidak takut salah paham nanti Pak. Jadi kita boleh jujur Pak, karena dia tak mau waduh. Kalau tangan dapat dia vaksin pun deh. Nah, itu aksen hati dari sebuah. Terima kasih Pak. Ini bukan satu ibu dia Bang, cuma ini kan untuk anak-anaknya yang punya anak Bang sini yang di atas 6 tahun yang nggak setuju anaknya itu vaksin. Bukan yang ibu-ibu yang bapak-bapaknya, bukan. Ini anaknya yang kiranya nggak mau vaksin di mana? Yang setuju, nggak setuju, tunjuk tangan 9. Ini bapak-bapaknya. Ya Bapak, sampai ke sana kampung. Kita tahu bisa pelajaran Pak. Terima kasih. Kalau yang jadi langsung saya jawab ya. Yang pertama tadi efek vaksin. Jadi kepada anak-anak apa efeknya kalau anaknya divaksin? Sampai hari ini tidak ada efeknya sebenarnya. Kalaupun ada masing-masing anak itu beda-beda. Karena kita launchingnya vaksinasi anak sampai 11 tahun itu mulai dari tanggal 13 Desember ke seluruh Indonesia. Kita jadi baru mulai. Dari survei yang sudah dilaksanakan, hampir 90% ada efeknya. Bagi anak yang sehat, sekali lagi bagi anak yang sehat itu tidak ada efeknya. Kalaupun ada efek ringan, karena nanti yang kita berikan kemungkinan besar vaksinnya Sinovac. Jadi efeknya ringan. Itu kalau ditanya efeknya. Kalaupun ada efeknya ringan, tapi kalau ada efek berat itu nasib. Tapi sejauh ini untuk anak yang sehat dulu saya pastikan tidak ada efeknya bagi anak yang sehat. Makanya sekali lagi kalau ibu mau vaksinkan anaknya, pastikan dulu anaknya sehat. Kalau udah sehat jangan divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi efek siapa yang mau tanggung jawab? Jadi jangan ditanya siapa yang tanggung jawab. Tanya bagaimana mekanisme penanganan efek sampingnya. Itu ada caranya. Nah, kalau ditanya siapa yang tanggung jawab, karena kita ini menjalankan perintah. Kami nakes ini diperintah juga ya, kepala sekolah juga diperintah untuk fasilitasi. Desa juga diperintah untuk sosialisasi. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya kita semua bertanggung jawab. Termasuk orang tua anaknya juga bertanggung jawab dari efek samping vaksin itu. Tapi yang harus ditanyakan adalah bagaimana mekanismenya menangani efek samping ini. Ada caranya Pak. Bapak silakan lapor nanti di setiap habis vaksin dikasih surat vaksin, di situ diterangkan apabila terjadi sesuatu silakan hubungi nomor ini. Nah itu masing-masing koordinator beda-beda. Pastilah yang menangani pertama itu tenaga kesehatan. Tapi tanggung jawabnya bukan tenaga kesehatan sendiri, banyak. Termasuk desa juga tanggung jawab, sekolah juga tanggung jawab. Karena kita semuanya mampu melaksanakan perintah dari pemerintah. Nah itu. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Saya rasa dua itu ya, efek samping sama tanggung jawab. Nah kemudian yang perlu saya tegaskan lagi,
Karena ini banyak, kalau dari data yang saya lihat ini karena tidak menjadi dipersyaratkan untuk sekolah Pak, ya. Jadi sekolah pun tidak perlu. Cuma itu tadi ada persetujuan, kalau setuju dipakai, kalau tidak biasa. Jadi nanti yang disuntikkan itu vaksinnya Sinovac. Kemudian vaksin pertama tanggal 11, vaksin kedua nanti jadwalnya diberitahukan kembali. Nah, kalau ditanyakan apakah ada efeknya apa segala macam, saya yakinkan untuk anak-anak yang sehat itu 90% ada efeknya. Karena anak-anak lebih kuat, karena Sinovac juga tidak terlalu keras. Kalau bagi yang sehat, makanya nanti Bapak Ibu perlu mendampingi. Nah, saya rasa poinnya intinya itu pertemuan hari ini itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Dosisnya jelas berbeda dengan orang tua, jelas lebih sedikit anak-anak. Maksudnya CC-nya, CC-nya kalau anak-anak berapa CC? 0,5 cc. Jadi sedikit ya disuntikkan. Artinya kalau dosisnya itu beda dengan orang dewasa. Kalau volumenya kemungkinan sama dengan ada. Ya, diperiksa dulu, makanya di screening. Walaupun bapak ibu ini setuju anaknya divaksin, tapi kita screening dulu. Kalau tidak lolos screening ya juga tidak divaksin. Artinya kita periksa dulu. Makanya bapak ibu perlu mendampingi itu tadi, karena di bagian pemeriksaan nanti perlu ada beberapa pertanyaan yang orang tuanya yang bisa jawab. Kalau setuju nanti dibuatkan surat pernyataan oleh sekolah. Tanggal 11. Nah, nanti kan sebelum tanggal 11 surat pernyataannya sudah dibagikan. Dalam minggu-minggu ini insyaAllah kita buat ya Pak ya. Dan minggu ini insyaAllah dalam tadi hari Senin mungkin Rabu atau Kamis dengan harapan kami sih semuanya setuju. Kan kita screening lagi ya, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nah, sejauh ini kita belum tahu Pak, karena ini kan kita melaksanakan program pemerintah. Sama saya sekalian melaksanakan program pihak sekolah juga. Tapi kita tidak tahu ke depan nanti. Kita nggak tahu nanti ada mungkin kebijakan menteri, masing-masing orang nanti masing-masing menteri kebijakannya lain-lain. Jadi kita tidak bisa pastikan untuk keputusan kebijakan itu, kita tidak bisa menentukan. Kita hanya melaksanakan program. Cuma intinya sekarang ini harapan kami semuanya mau divaksin gitu. Ya kalau tidak mau juga kami tidak bisa maksa. Tapi kalau nanti vaksinasi itu dijadikan persyaratan untuk sesuatu, itu bukan kewenangan kami. Kami tidak tahu, kami hanya melaksanakannya. Nanti kalau misalnya kata Menteri Kesehatan nanti yang tidak divaksin tidak boleh berobat ke puskesmas, nah itu juga kami harus laksanakan. Tapi untuk saat ini tidak sampai segitunya. Tapi tidak tahu nanti ke depan kan, kita tidak tahu. Saking pemerintahan mensukseskan vaksin kan, segala sesuatu dilaksanakan juga kita tidak tahu. Karena kebijakan itu dari atas, kita hanya pelaksana. Makanya harapannya ya mau divaksin, misalnya nanti di screening, kalau tidak lolos screening ya tidak divaksin. Ada lagi Bapak? Ya. Jadi kalau tadi ada yang tanya, ini pertanyaannya bagus. Kalau terjadi sesuatu dengan anak saya divaksin, siapa yang akan menjawab? Nah itu hampir ditanyakan di semua setiap sesi sosialisasi. Jadi jawabannya, semua yang terlibat ikut bertanggung jawab, termasuk orang tuanya juga bertanggung jawab dengan kondisi anaknya kan. Jadi yang harus kita ketahui mekanismenya, caranya menangani efeknya itu. Gitu. Jadi misalnya balik ke rumah apa yang harus itu apa itu kan? Nanti di setiap screening hasil vaksin, setiap hasil vaksinasi itu sertifikat vaksin atau surat keterangan sudah divaksin, di bawahnya ditulis apabila terjadi sesuatu silakan hubungi nomor ini.
itu nomor orang puskesmas itu beda-beda. Jadi pertama yang harus ibu lakukan, gejala sekecil apapun silahkan konsultasikan dengan tenaga kesehatan orang puskesmas. Itu cara menanganinya. Tapi sejauh ini sih anak-anak tidak ada masalah. Ya, kalaupun ada belum kecil, nah, itu bisa ditangani. Jadi semua efek samping itu bisa ditangani kalau kondisi bapak anak ibu sehat. Makanya pastikan waktu mau divaksin sehat dulu. Kalau tidak sehat jangan divaksin. Artinya pernyataan bapak ibu setuju atau tidak setuju divaksin itu tetap harus melalui screening. Artinya kalau bapak ibu setuju boleh anak saya divaksin, tapi kami pun tetap harus periksa dulu. Kalau layak divaksin ya kita vaksin, kalau tidak layak kami pun tidak boleh divaksin. Saya rasa itu. Kalau ada lagi pertanyaan. Mau bertanya lagi silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Seandainya tidak divaksin boleh ikut ujian nggak? Nah, kalau itu tanya Pak Pola. Kan, makanya saya bilang tadi kalau dipersyaratkan untuk segala sesuatu sampai hari ini belum ada. Tapi tak tahu nanti pas mau ujian lalu Menteri Pendidikannya bilang yang mau ujian harus masuk. Tapi belum ada karena vaksin dan dipersyaratkan untuk itu belum ada. Tapi saya rasa itu kewenangannya sekolah. Jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah kalau anak saya tidak vaksin tak boleh ikut ujian gitu. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, dari Dinas Pendidikan belum ada aturan ya yang tidak membolehkan anak ujian. Jadi selama ini ANBK kemarin kemudian nanti kita ada ujian sekolah, kita tetap saja mengikutkan anak. Jadi kalau tak vaksin gimana dengan anak itu? Jadi untuk sekarang kita ini peraturan itu tidak ada yang melarang. Jadi itu jangan khawatir. Tapi Bapak tadi bahwa kita tidak tahu peraturan daripada Menteri Pendidikan nantinya. Kalau sekarang ini belum ada aturan dari Bupati, dari Dinas Pendidikan yang turun ke kami itu belum ada aturan seperti itu. Hanya itu yang saya tahu. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Semua di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Nggak perlu memikirkan, nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa. Dua kali ya, silakan kalau yang bertanya. Kami siap menunggu. Soalnya banyak memang pertanyaan seperti itu, memang banyak pertanyaan seperti itu tadi kan. Banyak pertanyaan memang harus itu. Oh iya, jadi menunjukkan tadi ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang hadir ini, mungkin karena ini ada pertanyaan kedua. Soal setuju dan tidak setuju divaksin itu nanti kami pihak sekolah dalam minggu-minggu ini akan memberikan surat pernyataan orang tua mau atau tidak anaknya divaksin, nanti tinggal tanda tangan memilih di antara dua itu. Keinginan pihak sekolah, keinginan pihak kesehatan itu maunya divaksin. Cuman macam tadi itu kan mengerikan juga kalau misalnya tahu, tapi bertanggung jawab ya, semua bertanggung jawab kan. Orang tua kalau misalnya dibilang tanda tangan setuju berarti bertanggung jawab kan begitu. Jadi kalau tidak ya tanda tangan tidak, kalau setuju tanda tangan di setuju. Nanti ada, kami pasti berikan semua kepada orang tua 260, bahkan sekarang sudah 271 kalau tidak salah itu. Kita akan berikan semua surat kepada orang tua. Menunggu saja nanti dan akan dititip lewat anak-anak kita nanti, insya Allah begitu sampai di tangan beliau kita sampaikan dari juga kepada orang tuanya. Jangan sampai nanti dijadikan bungkus belajar segala macam kita jadi ulah kan. Nah itu ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Oh enggak. Kalau pertanyaan memang harus di situ semua. Oh itu ya, memang itu lah. Sanksinya kan takutnya khawatir seperti itu aja. Sekali lagi lah ya. Jadi duduk dengan tenang, dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ulangi, tujuan kita di hari ini adalah intinya bahwa nanti mau diadakan pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
di SD 5 ini. Jadi anak-anak sekolah semuanya nanti yang umurnya 6 sampai 12 tahun mau divaksin. Rencana pelaksanaannya tanggal 11 Februari. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sekolah di sini, nanti yang setuju anaknya divaksin atau yang tidak setuju anaknya divaksin, nanti akan dibuatkan surat pernyataan oleh sekolah yang akan disebarkan oleh sekolah. Jadi yang mau divaksin, nanti orang tuanya harus ikut mendampingi pada saat tanggal 11 itu. Jadi yang setuju divaksin, sekali lagi, yang setuju divaksin, orang tuanya mendampingi anaknya yang akan divaksin pada tanggal 11 itu. Bagi yang tidak setuju ya tidak datang berarti. Nanti pernyataannya dibuatkan oleh sekolah. Itu yang intinya itu. Dan kemudian jenis vaksin yang diberikan Sinovac. Ini vaksin pertama tanggal 11, vaksin kedua akan diberitahukan selanjutnya. Kemungkinan nanti sama juga di SD juga di tempat yang sama. Nah kemudian efek samping, kalau tanya efek samping sejauh ini karena kita cukup terlambat pelaksanaannya itu sebenarnya dari launchingnya tanggal 13 Desember itu sudah mulai vaksinasi anak usia 6 sampai 12 tahun di seluruh Indonesia. Sampai hari ini belum ada efek samping yang berat. Nah makanya pastikan anak Bapak Ibu kalau mau divaksin dalam kondisi sehat. Nah kalau kondisi sehat ya tidak ada efek samping. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, dosisnya tidak sama lah dengan dewasa kan untuk anak-anak. Nah kemudian apa lagi ya? Kalau Bapak Ibu mau tanya dulu yang baru datang tadi, udah lama datang sih, udah tanya. Nah kemudian dipersyaratkan untuk apa? Boleh tidak kalau yang tidak divaksin tadi ikut ujian sampai hari ini? Boleh, karena belum ada aturan yang melarang. Tadi disampaikan Pak Rasul. Nah kemudian sanksi apa kalau tidak divaksin? Sejauh ini tidak ada sanksinya. Nah, penyakit apa saja yang tidak boleh divaksin? Nah nanti sebelum divaksin, anak Bapak Ibu diperiksa dulu ada kriteria-kriteria tertentu yang tidak boleh divaksin. Nah nanti kalau lolos screening kita vaksin, kalau tidak ya tidak. Artinya walaupun Bapak Ibu setuju anaknya divaksin, tapi kalau hasil pemeriksaannya tidak layak untuk divaksin, ya juga tidak divaksin. Intinya sebelum divaksin kita periksa dulu. Nah itu saja. Kalau belum jelas nanti boleh ditanyakan langsung ke tim dari puskesmas, boleh kepada bidan desanya, boleh ke orang siapa saja orang puskesmas boleh nanti yang punya nomor kontaknya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Silakan yang mau bertanya masih beri kesempatan, silakan. Tunjuk tangan dan boleh langsung, mumpung masih ada orang kesehatan. Jadi yang baru datang siapa tahu akan ada disampaikan tadi sampai apa? Jadi vaksinasi di sekolah ini akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2022. Bagi mereka orang tua yang setuju anaknya divaksin, nanti itu harus menandatangani dulu surat pernyataan yang kami buat, yang Bapak kepala sekolah buat beserta dewan guru untuk ditandatangani oleh wali murid atau orang tua yang bersangkutan. Kalau setuju tanda tangani, tidak setuju juga ditandatangani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang setuju tadi anaknya divaksin, maka pastikan tanggal 11 itu anaknya didampingi oleh orang tua yang bersangkutan. Karena pihak dewan guru tidak mungkin mendampingi anak ibu baru bisa banyak yang mau divaksinkan. Kalaupun tidak, ya memang didampingi namanya ada. Nah, yang ketiga tadi disampaikan oleh Bapak ini, ada yang bertanya itu Pak Ustaz, ada yang bertanya siapa yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan vaksin jika terjadi apa-apa pada anak yang divaksin. Nah itu jadi tadi pihak kesehatan menjelaskan semua bertanggung jawab, tapi selama ini memang katanya pelaksanaan vaksin ini tidak ada yang terjadi apa-apa ya, kalau demam dan lain sebagainya yang kecil itu ada. Makanya nanti agar kami juga tidak disalahkan, kami tetap membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua. Jadi ini sifatnya tidak dipaksa. Kalau misalnya iya silakan ditandatangani, tidak pun tidak ditandatangani.
Lalu berkaitan dengan tadi pertanyaan, apakah anak saya boleh guru jadi sampai keluar tadi saya ditanya mungkin ada ibu jadi dua tadi. Sampai keluar kejar dulu. Bagaimana Pak anak saya kelas 6 sedangkan dia sakit? Bagaimana dari guru dia? Boleh selama tidak ada peraturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang selama ini memang boleh tidak salah. Cuma namanya manusia takut ya berubah dan besok lusa lalu berubah lagi kan. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi benar apa yang sudah disampaikan dari pihak kesehatan tadi, kita ini tidak tahu lah besok lusa kalau ada perubahan. Tapi yang jelas sampai detik ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga sebagai orang yang bertanggung jawab di sekolah ini, sampai detik ini anak kelas 6 pun kalau misalnya tidak divaksin seperti kemarin tetap disikut ujian. Nah begitu ya, jadi jangan ragu. Jadi nanti sudah jelas ya. Jadi vaksinasi ini akan dilaksanakan tanggal 11. Yang kedua itu menyusul pemberitahuan dari pihak kesehatan nanti. Jadi tanggal 11 nanti. Tapi itu kalau tanggal 11 datang, berarti orang tua sudah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak sekolah. Itu jadi dalam minggu-minggu ini sudah ada, jangan khawatir. Kita akan kebur untuk buat itu. Sebelum tanggal 11 sudah sampai ke tangan orang tua dan bisa dibaca dan bisa ditandatangani dan bisa dikembalikan surat itu ke sekolah. Sehingga nanti pihak sekolah bisa menilai mana yang boleh divaksin, mana yang tidak boleh divaksin. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ada perasaan takut, perasaan ragu, perasaan begini-begini, sistem pemaksaan. Tidak, ini tidak ada sistem paksaan untuk vaksin. Tetapi ini program pemerintah yang memang orang pihak kesehatan memang harus melaksanakannya, harus turun. Siapa tahu memang banyak yang mau bisa divaksin, ya harapannya memang banyak. Cuman kalau misalnya tidak, pihak kesehatan dinas kesehatan yang ada di Puskesmas Tanjungan artinya sudah menjalankan apa yang sudah diperintah atau apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, dari pusat sampai ke gubernur sampai ke kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan, sampai pada yang terkecil lagi kepada puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing. Nah itu ya, itu yang disampaikan. Oh ya, jadi kemarin kelas 6 itu ada 9 orang yang divaksin dibawa ke Puskesmas Tanjungan. Ya betul, alhamdulillah mereka ini semuanya tidak ada masalah ya. Nah seperti itu pun kita buat juga surat pernyataan kemarin, makanya yang menandatangani itu aduh Bang John itu 9 orang. Nah 9 orang tuh ada dibawa, yang lain kamu ya tidak jadi kan. Nah seperti itu. Ada yang lagi mau bertanya? Oh ya, silakan Pak. Masih ada orang kesana. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami para orang tua pada intinya menyambut positif dengan adanya vaksin untuk pemerintah tentang vaksinasi di tingkat SD. Namun yang kami pertanyakan juga, apakah ini akan berpengaruh sama penilaian anak-anak? Pertama mungkin yang kelas 6 SD, apakah mereka ujian, apakah dengan ada yang tidak vaksin ini nantinya berpengaruh Pak, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak orang tua wali murid, sebenarnya belum ada peraturan, belum ada aturan dari pemerintah, baik dari dinas kabupaten yang memberikan surat edaran kepada kami sebagai kepala sekolah yang tidak mengizinkan anak ikut ujian, itu belum ada sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini belum ada seperti itu. Nah, jadi Bapak jangan khawatir, anak Bapak tetap ikut ujian, ya tetap ikut ujian seperti ANBK atau apa dan sebagainya, itu tetap anak ikut ujian. Nah saya saran, misalnya anak Bapak sakit, anak Bapak tidak boleh disuntik, kan Bapak bisa minta surat keterangan dari dokter, minta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak Bapak vaksinnya ditunda dulu. Nah, hanya itu saja. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.